Masih untung istri lu ya mau bantu lu cari duit buat makan, buat biaya hidup. Seorang istri itu ya kalau udah mau dinikahin ama lu, dibawa pulang, diajak susah bareng, dia nggak mengharapkan apa-apa, dia maunya satu. Setelah badai rumah tangga yang mengguncang publik, Melda Savitri kini berjuang menata hidup baru sebagai ibu tunggal. Dalam podcast Denny Sumargo, ia tampil dengan mata sembab mencoba menahan tangis saat menceritakan kehancuran rumah tangganya. Kepulangannya bersama dua putri kecil ke rumah orang tua di Aceh Selatan menjadi titik awal perjuangan baru. Ia mengaku komunikasi dengan mantan suaminya Jafar Siddiq telah terputus sepenuhnya, bahkan hingga kini dirinya masih diblokir. Meski keluarga yang dibangun selama 5 tahun telah berakhir, Melda tetap berusaha ikhlas. Ia menyampaikan bahwa hatinya sudah kosong, tapi menerima kenyataan dengan lapang dada, percaya bahwa jodohnya memang hanya sampai di situ. Dalam podcast itu, Denny Sumargo sempat terdiam mendengar bagaimana Melda ditinggalkan tepat saat suaminya baru saja dilantik sebagai P3K. Dengan suara bergetar, Melda memohon agar mantan suaminya tidak melupakan anak-anak mereka dan tetap memberi kasih sayang meski ia menikah lagi. Ia juga mengingatkan para wanita agar mandiri dan tidak terlalu menggantungkan hidup pada pasangan. Dukungan dari para tetangga, seperti Ibu Vina dan Ibu Rita, kini menjadi kekuatannya untuk bangkit. Dari ruang podcast yang penuh haru itu, Melda menunjukkan keteguhan hati seorang perempuan yang terluka, tapi tetap berdiri demi anak-anak dan harga dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah nonton podcastnya Kak Melda sama Bang Densu? Pesen gue ya Kak, gue juga pernah di posisi lu kayak gitu. Ya, temenin dari nol, tapi udah sukses ditinggalin. Ya, gak apa-apa. Kakak cantik, ya, bisa. Pasti bisa. Allah gak akan tidur, Kak. Kakak bisa lebih sukses daripada dia. Ya, percaya itu. Semangat. Hebat. Ya, kakak wanita tangguh. Ingat, ya, Allah Tuhan tidak akan pernah tidur. Ya, dia akan terima karmanya. Tunggu aja. Ya, dia akan terima karmanya, Kak. Ya, kakak wanita tangguh. Kakak jangan pernah mengemis, ya, jangan pernah mengemis apapun dari dia, ya. Kakak wanita tangguh, wanita hebat, Allah tidak akan pernah tidur. Melda Savitri udah cerita semua nih di podcastnya Densu. Yang belum tahu, Melda Savitri ini adalah orang Aceh yang diceraiin suaminya pas mau pelantikan P3K. Di podcast ini dia bilang kalau dia itu udah ikhlas dengan semuanya. Tapi ada momen pas tetangganya dia cerita, itu menurut gue yang kayak, sumpah cewek ini tegar banget ya. Jadi kalau jam 9 malam, Denny belanja sayuran ke pasar yang jaraknya itu 2 jam dari rumahnya. Dia ke pasar itu pakai motor yang ada keranjang kanan kirinya gitu, tau nggak? Nah udah sampai di pasar, dia itu harus nunggu lagi karena nggak semua toko itu udah buka. Pokoknya dia pulang ke rumah itu udah subuh guys. Nah sayuran yang dibeli itulah yang dijual lagi di rumahnya. Maksud gue ini orang udah effort banget nih buat ngebantu ekonomi keluarganya. Soalnya si mantan suaminya ini sebelumnya itu kerjanya cuma kayak serabutan gitu doang. Ya kadang ada, kadang nggak ada gitu. Tapi giliran mau dilantik P3K malah Savitri diceraiin. Yang bikin gue kesel lagi, ternyata baju yang mau dipakai sama mantan suaminya pas pelantikan itu hasil dari nabungnya Savitri. Sumpah gue nggak habis pikir sih. Ya semoga dari sini rezekinya Mbak Savitri makin lancar ya Mbak ya. Gimana menurut lu? Coba tulis di komentar. Tahu nggak teman-teman, aku tuh nggak suka banget ngeliat yang sedih-sedih. Nah ini, aku habis nonton YouTube Bang Densu, dia kakak orang Aceh itu loh, yang dia dicerai suaminya setelah suaminya lulus P3K itu. Nah yang ini Perceraiannya dia lantaran ditanggal 15 itu sama. sedih banget. Ini dia nah. Impian yang sudah saya harapkan dengan anak-anak kandas, dan dia tidak mau pulang dan dia tetap kekeh dengan menceraikan saya juga. Mungkin Padahal dia tuh kayak bahagia banget selama ini dia dagang sayur ngebantu suaminya gitu. Terus nah kayak gini. Terus pas suaminya juga lulus P3K kan dia yang beliin baju. Terus dia berharap banget pas suaminya lulus P3K tuh dia datang sama anak
sama anaknya, terus foto-foto kayak orang-orang gitu loh yang lulus P3K. Itu apa? Dia dicerain sama suaminya. Aku sedih banget teman-teman. Kayak apa ya? Kayak kita tuh ngerasa kita tuh kalau di posisi dia tuh kayak gimana gitu. Nah jadi kita sebagai wanita ngerasa kayak aku jadi baper gitu loh teman-teman. Sedih banget aku. Jahat banget suaminya, serius. Nih ya, setelah nonton podcastnya Denny Sumargo dan udah denger cerita dari Kak Melda, Koko pengen merepet buat suami-suami di luaran sana yang nggak tahu diri dan nggak sadar diri. Rungokno buat suami-suami di luaran sana yang tidak punya otak ya, walaupun Koko seorang laki-laki. Lu kalau mau dilayanin istri lu 24 jam ya, ketika lu lapar, lu pengen makan, buka meja, ada makanan, ada masakan, lu kasih nafkahnya yang cukup. Jangan udah kasihnya nggak cukup, buat makan aja gak cukup, lu banyak nuntut. Masih untung istri lu ya mau bantu lu cari duit buat makan, buat biaya hidup. Seorang istri itu ya, kalau udah mau dinikahin ama lu, dibawa pulang, diajak susah bareng, dia nggak mengharapkan apa-apa. Dia maunya cuman satu, dihargai sebagai istri. Jangan malah lu jadi suami kagak tahu diri. Istri lu kalau nggak nikah sama lu, dia juga di luaran sana pasti hidupnya udah enak, bisa cari duit. Apalagi Kak Melda ini lulusan sarjana, Wak. Seorang perempuan kalau udah cinta, sayang, percaya sama lu nikahin dia waktu lu susah, mau mulai dari nol, ikut lu hidup susah, dia mau. Cuman harus dihargai, itu doang. Setelah gue nonton podcastnya Bang Densu tadi yang sama Kak Fitri, gue merangkum nih 3 hal isu-isu yang udah beredar. Yang pertama itu perihal viralnya video tersebut. Memang benar, yang pertama kali mengupload video tersebut yaitu Kak Rita. Namun banyak netizen yang tidak mengerti dengan video tersebut. Video tersebut viral karena Kak Fitri memposting ulang video tersebut dengan caption yang udah beredar bahwa dia setelah diceraikan oleh suaminya setelah suaminya dilantik sebagai P3K gitu. Yang kedua, perihal Kak Fitri meninggalkan rumah itu hoax ya guys. Yang betul itu adalah Kak Fitri telah diceraikan oleh suaminya itu tanggal 15 Agustus. Nah setelah Kak Fitri diceraikan, suaminya itu pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan anak dan bininya selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini Kak Fitri sendiri membesarkan anak tanpa ada komunikasi dengan beliau itu. Namun Kak Fitri juga sebagai manusia biasa tidak tahan dengan keadaannya seperti itu. Ya mau gak mau beliau pulang ke rumah orang tuanya gitu. Berita yang ketiga bahwa suaminya Kak Fitri, mantan suaminya Kak Fitri dipecat itu hoax ya. Belum ada pemecatan dari pihak pemerintahan Aceh Singkil. Pemanggilan antara kedua belah pihak juga belum ada. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Fitri? 1, komunikasi. Rumah tangga tuh isinya ngobrol, gak ada yang lain, ngobrol. Sekali kita gak punya duit, udah ngobrol aja. Ya gak penting kita ngobrol. Itulah caranya kita bertahan harmonis rumah tangga. Ngobrol aja, ngobrol. Sumpah Yore, kalau aku jadi Mbak Melda, mungkin udah ngamuk satu kelurahan. 2 hari lagi suami dilantik P3K, malah diceraiin. Lah ini niat cari rezeki apa cari masalah Thomas? Tapi sabar dulu, karena ending ceritanya malah bikin haru banget loh. Dengerin sampai akhir biar nggak salah paham ya. Jadi ceritanya, Melda Savitri ini ibu rumah tangga biasa, yang selama ini setia banget dampingin suaminya berjuang. Dari nol loh, udah susah bareng, jatuh bangun bareng. Pas suaminya mau naik status jadi P3K, malah diceraikan. Alasannya, katanya udah nggak cocok. Tapi ya, netizen mana sih yang nggak panas dengernya? Banyak yang bilang, loh baru mau enak kok malah lepasin istri. Tapi ternyata Tuhan itu nggak tidur loh Rek. Setelah viral di media sosial, Mbak Melda justru diundang ke Jakarta sama Denny Sumargo. Bahkan dapat bantuan modal usaha dari Sela Saukia loh. Masya Allah ya, kadang manusia ninggalin kita tuh di titik terendah, tapi Allah justru bukain pintu rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Kadang tuh ya, kisah kayak gini tuh ngingetin kita, jangan pernah takut kehilangan seseorang. Karena kalau kita tulus, yang datang gantinya malah jauh lebih besar nilainya. Mbak Melda bukan cuma kehilangan suami, tapi juga nemuin versi dirinya yang lebih kuat, yang bisa berdiri lagi tanpa harus nyandar ke siapa-siapa. Tapi coba deh kamu yang bayangin, kalau suatu hari suaminya datang lagi, terus minta rujuk,
minta mulai dari nol, kamu kalau jadi Mbak Melda piye? Bakal sabar dan nerima lagi? Atau justru pilih lanjut jalan sendiri bareng dua anaknya karena luka yang sama nggak pantas diulang 2 kali? Gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Pengen tahu dari sudut pandang kalian apa arti kuat buat seorang perempuan.